Ibu bapak rumpun keluarga, setelah kita mengikuti rangkaian doa yang kita persembahkan kepada anak dan keponakan kita, alhamdulillah kita merasakan kebahagiaan tersendiri pada sore hari ini. Kepada keluarga, mari kita sama-sama untuk melanjutkan kegiatan keluarga pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua BGI, dan kami juga ingin mengucapkan kepada keluarga kita Dr. Irawan Hadi Patanggu SMPD, selamat datang dan selamat kembali di rumah keluarga. Yang kami hormati pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Padang Subur bersama dengan aparat. Yang kami hormati tokoh masyarakat, Badan Sarah, serta seluruh rumpun keluarga, undangan, serta seluruh majelis taklim yang alhamdulillah pada sore hari ini datang mempersembahkan sejuta doa kepada anak dan keponakan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu rumpun keluarga yang kami hormati, baiklah kita sama-sama mengikuti rangkaian acara pengajian keluarga Bapak Elpius Naka, serangkaian dengan kehadiran anak dan keponakan kita yang telah dinikahkan pada tanggal 3 yang lalu kemarin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak rukun keluarga, hadirin undangan majelis taklim yang kami hormati. Demikianlah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita semua. Amin. Dan kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh keluarga kita. Dengan hormat kami sebut namanya Bapak Dr. Irawan Hadi Patanggu MPD. Kepadanya disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma ba'du. Yang saya hormati guru-guru kita, khususnya Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pondang sekaligus Ketua PKMT. Saya grogi kalau mau berceramah di hadapan beliau-beliau senior saya. Yang saya hormati tentu orang-orang tua kita di dalam rumpun keluarga. Yang saya hormati Ibu Lurah kalau sempat hadir, atau seluruh aparatur sipil negara di kantor kelurahan dari unsur pemerintahan. Yang saya hormati para alim ulama, ibu-ibu tokoh perempuan terutama, karena saya kira kekuatan seorang laki-laki harus ada perempuan. Ya, nanti mungkin kita banyak cerita kira-kira seperti apa peran seorang perempuan itu di antara seorang laki-laki. Seluruh tamu undangan, kerabat yang saya hormati dan yang berbahagia, insya Allah kedua anak kita yang pada beberapa hari kemarin sudah memproklamirkan diri sebagai raja ya pada hari itu, dan insya Allah hari ini juga masih tampak seperti pangeran dan permaisuri. Insya Allah menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Kita sudah doakan tadi dan juga sudah dilantunkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang memang secara spesifik mendukung pernikahan. Jamaah walimah yang saya hormati, jadi ini Ofuselo secara kebetulan ini tadi saya dihubungi ya, dan rasa-rasanya kalau yang hubungi itu orang-orang tua saya. Tadi kakak saya Joni Arifin, tidak boleh menolak ya sebagai anak muda. Jadi saya menyebut diri saya sebagai anak muda karena masih oga juga kalau kebetulan dipanggil nenek atau semacamnya. Hanya
Umur itu saya kira sekedar angka-angka saja, tetapi tampilan masih muda, kira-kira gitu. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mencoba mengambil sari dari ayat Al-Qur'an yang sudah dilantunkan oleh qari kita tadi dengan sangat wazih. Dikutip dari surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini kalau kita coba eksplorasi kira-kira kalau kita kaji, maka ada beberapa intisari yang bisa kita dapatkan dari potongan ayat itu, dari satu ayat ini, Ar-Rum 21. Yang pertama, para ulama menafsirkan bahwa ayat itu menegaskan kembali bahwa ketentraman seorang laki-laki harus di sampingnya ada istri. Ya. Bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maka diciptakan pasangan hidup dari jenis kamu sendiri. Agar kamu menjadi tentram di sampingnya, maka diadakanlah rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada kata-kata diciptakan pasangan hidup dari jenis kamu sendiri. Para ulama kita menafsirkan ayat ini bahwa betapa dekatnya seorang perempuan itu. Karena itulah oleh para ulama mengatakan bahwa pasangan hidup kita itu diambil dari tulang rusuk sebelah kiri. Coba kita berpikir, andaikan tulang rusuk kita kira-kira kurang satu. Bapak-bapak coba diraba. Kira-kira kalau tulang rusuk kita kurang satu, apakah kita punya kekuatan atau tidak? Sesungguhnya di sini mengandung makna kiasan yang sangat dalam, bahwa tidak sempurna seorang laki-laki kalau tidak didampingi oleh seorang perempuan. Kira-kira seperti itu. Karena mungkin dapat kita tuh itu rusuk tuh Pak. Nah, di siapa ya juga? Nah, yang saya takutkan ibu-ibu ya, anak darangku solangasang. Yang saya masalahkan kalau siapa tahu dia mengkata pasule atau omane itu entah apa Pak. Ya tulang rusukku nah seperti bercabang-cabang iya. Nah ini pertanda bahwa jangan sampai nanti tulang rusuknya semakin berserakan. Karena kalau dia teridentifikasi tulang rusuknya berserakan, itulah katanya sehingga kadang-kadang keinginannya untuk kawin lagi menggebu-gebu. Ya, karena diciptakan dari tulang rusuk yang berserakan kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang sudah kawin ingin lagi mau kawin, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, karena itu makna bahwa perempuan itu diciptakan dari jenis kita sendiri oleh para ulama menafsirkan dari tulang rusuk seperti ini mengandung intisari bahwa tidak sempurna seorang laki-laki tanpa didampingi seorang perempuan. Kalau kita lihat dalam perspektif sosiologis kira-kira begini, bahwa tidak akan jadi pekerjaan seorang laki-laki tanpa dukungan istri. Apapun pekerjaan suami, saya yakin itu. Saya ingin menghadirkan satu cerita. Ini cerita tapi saya kira sangat bagus untuk menginspirasi kita. Jadi, dan mesa pasangan rumah tangga, ya karena ini rada-rada bosa bugis ya. Jadi keluarga itu ditambah bangri ambil nama lelang, selain doa nama lelang. Ada kira-kira di sini yang nama anaknya Malela? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya mohon maaf. Ini mungkin secara kebetulan tidak ada hubungannya dengan cerita. Ya jadi nama yang diambil itu kira-kira fiktif begitu. Ya. Ini amboknya Malelang, bapaknya Malelang, seorang petani yang paling rajin. Ya. Jadi kira-kira analog dengan kita pada kita zaman-zaman ya tahu ya tak apa ya bajang untuk zaman-zaman atau lagu galungna malojang mia galungna. Jadi bayangkan saking rajinnya. Nah di antara kita juga karena saya kira kan ya orang-orang tua kita ini saudara-saudara kita kan banyak yang bergelut di bidang pertanian. Belum apa-apa sawahnya orang sudah hebat dia, sudah bersih. Berarti betapa rajinnya orang tua ini. Tetapi suatu ketika mungkin ada satu hal yang dirasakan kurang. Kira-kira ada yang kurang. Yang kurang itu tadi mungkin tulang rusuknya sebelah kiri tadi itu ingin disatukan,
tetapi ya yang tulang rusuknya ini mungkin menjauh. Ya kira-kira mungkin kata bahasa yang lebih vulgar lagi, kira-kira kurang perhatian nih kapeng-kapeng nabohina. Ya, kurang sentuhan atau kurang awal aja kira-kira. Nanti kita yang tafsirkan. Karena kalau saya tafsirkan dengan begitu vulgar, di sini kan banyak anak-anak kita, mohon maaf, yang mungkin KTP-nya belum dikasih KTP malah. Karena nanti kan usia-usia 17 tahun, 18 tahun baru wajib KTP. Sehingga cerita ini layak disensor untuk yang belum punya KTP kira-kira gitu. Jadi kira-kira ada sesuatu yang hilang di malam itu, sehingga besoknya ia teh tomatua tak ada meloman kalau galung. Amaki. Kira-kira dan luka kira apa ada tuh teh? Ada saya kira ya. Oga menjalankan suatu pekerjaan yang menjangi tanggung jawabnya dikarenakan karena kurang sesuatu. Ini yang perlu diperhatikan ya Anda. Iya. Jadi itu yang dikandung ayat tadi itu, bahwa setiap laki-laki kekuatannya ada pada belahan tulang rusuknya. Jadi sesungguhnya lumpuh laki-laki itu kalau tidak didampingi oleh seorang istri. Ya, jadi karena ada yang kurang di malam itu, maka kata anak-anak muda, oga dia pergi. Ya, akibatnya ya tema mana malel kata panukan batu manena kutiro ki makutukut ki manjola bogalung. Iya. Ya, tapan aku ya karena kebetulan ada juga bahasa Bugisnya. Magi yang buat nama lelang na mail itu ada pada jauh kau galunge. Iya. Tapang makade yang buat nama lelang iya ro galunge melo wale mana tahu. Jadi itu sawah yang saya garap, saya mau kasih semua orang. Bayangkan kalau kita seorang petani, sawah yang kita garap mau dikasih orang, Bang. Apa yang terjadi? Ya, dia bilang sawah yang saya mau garap itu saya mau kasih semua orang. Nah, tapi rupanya sang istri juga sangat paham. Nah, sehingga begitu agak tengah hari, dia suruhlah anaknya yang namanya Mamelelang tadi, pergilah ke sawah, nak, sampaikan ke bapakmu, bisa nih katanya diambil nanti setelah sholat zuhur. Wah, ini yang besar ketawanya ini mungkin pengalaman. Iya, pengalaman ini. Jadi dia bilang, kasih tahu bapakmu bisa nih katanya diambil setelah sholat zuhur. Nah, si Malelang ini pergi membawakan makanan ayahnya, sekaligus juga pesan sudah disampaikan. Yang bu, engkau tuh napu ada ngamakku, liso nagare, yolo natang ngaso, wat ini kari ya, nak kupuri mas sumpajan roro begitu kira-kira. Nah, rupanya juga ini orang tua ini sangat paham, sehingga buru-buru, bahkan tidak bersih dan seterusnya. Ya, bayangkan saja kalau seorang petani dari sawah buru-buru ke rumah dan seterusnya, sampai di rumah memang sudah dihidangkan makanan dan seterusnya. Habis dia makan sudah lengkap juga kopi susu sudah bawa di teras. Begitu habis makan, minum kopi susu di butana ini. Jadi ya tuh galung indah lamu bentong baru kayak tahu. Ya kira-kira begitu. Jadi betul-betul itu sawah mau dikasih orang atau tidak? Nah, tapuan aku amira. Ya paleto galung, ya ro galungnya melo mane utanangi pulu monyong. Ya, jadi ya sebenarnya maksudnya di situ pulu bolong, tapi karena saking senangnya hatinya, maka tidak karu-karuan juga ya bahasanya. Ya kira-kira begitu. Jadi kira-kira tafsir sebagian dari tafsir ayat itu menunjukkan bahwa kekekaran seorang laki-laki, kinerja seorang laki-laki itu sangat juga ditentukan oleh pendampingan seorang istri yang sangat memahami apa yang diinginkan oleh suaminya. Kalau kemarin kan tema ceramah saya tidak begini lagi cerita. Nah, karena saya pikir mungkin yang kemarin itu nanti itu akan bersambung dari satu mulut ke mulut lain, sehingga dia katakan, oh kalau kemarin ceramahnya Pak Dokter bukan begitu, ini yang lain lagi kira-kira temanya. Ya, temanya kira-kira seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, makna dari bahwa pasangan kita itu diciptakan dari jenis kita sendiri, dari tulang rusuk sebelah kiri, maka dalam konteks biologi kedokteran, tulang rusuk itu pasti dia bengkok. Nah, identik dengan itu, maka para ulama mengatakan bahwa sifat seorang perempuan itu juga bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Nah, karena itu meluruskan yang bengkok itu kan tidak perlu dengan kekakuan. Bayangkan kalau mau dipaksa, ya, patah. Nah, itu artinya. Nah, karena itu meluruskan wanita yang bengkok itu tidak dengan kekuatan.
Ya, apalagi kekuatan verbal. Jadi lebih dahsyat kekuatan verbal itu daripada kekuatan fisik. Itulah sebabnya mengapa dalam cerita saya kemarin, Mutia itu seorang perempuan dan yang digaransi ya di luar Ummul Mukminin, di luar yang 4 wanita pertama yang dijamin masuk surga, yang kelimanya adalah Mutia, Ummu Mutia. Kenapa dia digaransi masuk surga? Seperti yang saya katakan kemarin, setiap dia mau makan selalu disiapkan cambuk di samping meja, karena dia katakan kalaulah masakan saya dicerca oleh suami saya, mendingan dia cambuk saya daripada dia katakanlah mengatakan secara verbal ke saya bahwa kurang asin lah, kurang inilah, kurang ini. Jadi lebih sakit hati seorang perempuan kalau dicaca itu pada sunnah ketimbang dia disakiti secara fisik. Nah, ini juga yang perlu kita pahami, kita para suami, bahwa perasaan seorang wanita berbeda dengan kita. Jadi wanita itu kalau dikata-katai secara kasar, itu seumur hidup dia bawa. Tidak akan sembuh-sembuh kalau seorang wanita pernah disakiti melalui kata-kata. Nah, kalau ini kita mau bahas secara panjang, jangankan kekerasan dengan tangan, dengan kata-kata saja perempuan tidak bisa dikasari. Apalagi dengan kekuatan fisik, misalnya dengan tangan atau tidak. Itu kira-kira yang bisa kita ambil. Karena itu bagaimana meluruskan yang bengkok itu perlu dengan kelembutan. Tetapi kalau wanita itu didekati dengan kelembutan, maka semua akan selesai. Yang tadinya dia bengkok, bukan lagi dia lurus, tapi naku atau kaili tipalaka. Ya kita bayangkan tipalaka dia. Wah, bayangkan umpamanya kita mau tidur dengan istri tapi tiba-tiba dia tidur cangkur. Ya karena kurang enak Pak, kurang strek. Nah, tetapi kalau ya katakanlah orang Palu, orang DKI mengatakan, tetapi kalau suaminya pintar-pintar, ada ilmu yang namanya pembuka kela. Ilmu ini, pembuka kela itu ilmu di mana istri kita tidak pernah tidur tertelungkup, terlentang terus. Ya. Padamu ya kira-kira gitu ya. Ya itu. Nah, perempuan itu harus seperti itu. Pengalaman pribadi. Artinya mendekati perempuan itu kira-kira gini. Mana Panai ini, sahabat saya Panai ini, senior ini Panai. Panai itu kan londe-londena tuh Panai itu saya betul dia jago londe deh Panai perempuannya. Ya, apa londena? Ngaku lamu ala raka pujo. Coba Panai lanjutkan deh. Ya, Kemusaka-sakai. apa? Kemusaka-sakai. Betul. Jadi puyuh tidak akan bisa kita dapatkan, tidak bisa kita dihinakan kalau kita misalnya dengan apa kalau bahasa anak-anak sekarang, maka taruh juruju atau apa ya? Ya. Kalau tidak dengan kelembutan. Ya. Apa lanjutannya, Ibu Guru? Hanya aku tahu nih. Iya, jadi itu memang harus dengan itu. Jadi didekati secara pelan-pelan, nah sehingga semua akan dulu. Nah itu dari perspektif. Yang berikutnya, ini sedikit tentang pernikahan. Jadi ada salah satu hadis yang sangat populer tentang pernikahan. Ya. An-nikahu sunnati fa amraqiba an sunnati wa laisa minni. Ya, bahwa nikah itu kata Rasul adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku berarti bukan golonganku. Ini juga perlu dinalar dengan baik. Ya, ini perlu juga dinalar dengan baik. Sebab banyak juga laki-laki yang berlindung bahwa menikah itu sunnah. Ya, menikah itu sunnah. Karena itu semakin banyak kita melaksanakan sunnah malah semakin baik. Ya, termasuk ayat hadis-hadis tentang bagaimana peran seorang istri di balik suaminya. Salah satu keberkahan suami itu kalau istrinya banyak-banyak bersyukur. Ini penyakit yang banyak menimpa wanita ini, kurang banyak bersyukur. Padahal semakin banyak istri itu bersyukur, maka rezeki suami akan semakin bertambah. Karena itu seorang ibu, seorang istri jangan mikir melarang suami kita kalau mau kawin supaya banyak-banyak bersyukur. Tidak masuk rumus itu protes. Semakin banyak istri bersyukur, semakin banyak rezeki suami. Jadi cocok kalau istri kita 3 yang selalu bersyukur. Salah. Berarti ibu-ibu bagaimana? Salah ya? Salah. Bapak-bapaknya yang gagal paham, tapi ibu-ibunya yang
Paham. Paham, Ya, salah. rata-rata bapak-bapaknya gagal paham. Kapan gua mabalo ya pada itu. Ya. Yang ngasih tahu berarti setiga yang bersyukur berarti rezeki kita bertambah. Itu namanya gagal paham. Padahal yang dimaksud di sini adalah seorang istri tapi selalu bersyukur. Banyak-banyak. Kalau mau jujur, ini masalahnya karena di Kuwait adalah dan jujur. Nah kita berbicara agama hari ini, jadi kita harus jujur-jujur. Ya. Kira-kira yang memotivasi orang itu mau kawin yang kedua kalinya apa? Apa kira-kira? Apakah variasi bentuk? Kalau bentuk menurut saya sama saja. Iyo. Oh benar ya. Oh Pusema kalau tidak salah pernah guru biologi ya. Enggak pernah ya? PKN. Jadi kalau dari sisi biologinya kan bentuk sama. Sama. Ya. Sama. Menurut hemat saya karena bentuknya sama, maka yang perlu diperbanyak adalah apa? Variasinya. Ya. Seperti itu. Ya. Karena itu sebenarnya Al-Quran juga mengajarkan kepada kita tentang variasi itu. Cuma dengan bahasa-bahasa yang sangat indah. Ya, istri itu bagaikan ladangmu dan datangilah dia dari arah yang kamu suka. Di sana sebenarnya mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya variasi. Oke, berarti tamat kalangnya gitu. Sudah berapa jam di kode saya karena ini saya tidak bisa lihat ini handphone ini. Belum. Ya, mungkin 5 menit lagi ya. Belum, baru jam 5. Oh, baru ya. Sampai setengah 6. Baru jam 5 belum. Ya, tapi ya istilahnya siap-siap ada yang sakit hati kalau saya berceramah. Karena kemarin itu di sana saya sudah komplain. Ya. Kita berceramah seperti itu, saya merasa minder karena lubang hidungku besar. Pipi. Iya, nah kebetulan tanpa sensor ini ceramah kemarin, nah sehingga nyerempet ke situ. Habis karena kita berbicara tentang tinjauan pernikahan itu dari perspektif ekonomi yang sebenarnya dibuat-buat. Iya. Tetapi dalam perspektif agama ada satu cerita seperti ini. Ada seorang mahasiswa, dia kebetulan kuliah di satu perguruan tinggi. Di situ ada fakultas usuluddin ya. Di sana diajarkan tentang syariah, fikih dan seterusnya. Singkat cerita, ketika mahasiswa ini selesai dengan predikat yang sangat memuaskan, kira-kira predikatnya cum laude, indeks prestasinya A semua, artinya sudah ahli fikih ceritanya. Maka dia mendatangi guru besarnya. Dia katakan, Prof, ada sesuatu yang saya tunggu dari Prof. Ya, saya telah mengetahui dengan baik hukum-hukum fikih bahwa ada 4 kriteria di dalam memilih istri. Ya, 4 kriteria. Kriteria yang pertama tentu karena kecantikan. Tetapi kecantikan itu kan sangat relatif. Beda tafsirnya setiap orang tentang kecantikan. Andaikan ada satu definisi tentang kecantikan, maka habis kita laki-laki berperang. Karena yang saya anggap cantik mungkin itu juga yang dianggap Pak Nain cantik kan. Ada juga yang dianggap Pak Kakanda saya Pak Joni cantik. Jadi kami berebut satu karena terdefinisi ya secara letterlek tentang kecantikan. Nah, tetapi kecantikan itu kan multitafsir dan saya kira begitu sulit ditafsirkan. Ya, dia sangat metafisik. Nah karena itu kalau ada laki-laki yang mendambakan perempuan cantik menurut kriterianya maka tunggu akan membujang selamanya. Ya. Contoh tadi yang saya katakan tadi, kriteria kalau dilihat dari ekonomi, mau cari wanita yang ketika kita mencari istri, mau cari yang giginya rapat seperti cara saya kemarin, mau cari yang lubang hidungnya sempit, mau cari yang bibirnya tipis dan seterusnya itu tak kunjung. Boleh jadi hidungnya sudah mancung, lubangnya sudah sederhana, tetapi giginya lagi yang kebesaran. Iya, giginya yang kebesaran. Ya, atau bibirnya. Nah, kalau misalnya ASN kayak saya dengan bibir yang tipis, saya pasti berpikir 2-3 kali karena pasti cost make up-nya ini mahal sekali.
pasti pos make upnya mahal ini kan, berapa mungkin kalau kita dibelikan lipstick satu itu mungkin ya berapa kali ke pesta sudah habis ya. Belum lagi kalau saya lihat giginya ini, waduh, penghasilan saya seorang petani dengan karapan sawah seperempat hektar tidak cocok buat saya karena pasti ini kuat sekali makan beras karena giginya besar-besar. Iya kan? Gak usah saya teruskan ya. Nah, ini identik dengan pesan orang tua kita dulu kenapa ya kelantanan kundapo ya rap kasusi tamben harus berkeliling di dapur sebanyak 7 kali. Analog dengan itu, walaupun ini cerita yang dibuat-buat, tetapi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari nyata adanya, ya nyata. Jadi begitu sulit kita nalar apa pesan-pesan orang tua. Artinya apa? Perempuan itu kan butuh sesuatu untuk mendukung aktivitasnya di rumah. Apalagi kalau istri kita itu jago memasak, siap-siap memang tahu banjir resep. Tetapi laki-laki kan suka istri yang ini. Jangan kayak kadang-kadang saya biasa main-main dengan istri saya. Gimana ini? Kamu jago resep, semua resep di YouTube dinonton, tapi belum tentu saya makan itu maksudnya. Iya kan gitu. Ya, jadi kalau istri kita jago resep, maka siap-siap. Ya, kira-kira begitu ya, Ananda atau Ampur kayak kira-kira gitu. Mungkin Ampur ya. Ampo. Tapi Opu kalau disebut Ampo merasa saya tua sekali. Kure lah. Dimanakan lah. Iya, makanya saya katakan tadi itu apa yang tertulis di KTP itu saya maknai hanya angka. Yang sesungguhnya ya kira-kira begitu Ambo ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi berkeliling kita di sekitar dapur berkali-kali karena kita tahu betul bahwa bukan hanya kekerasan yang kita tonjolkan di hadapan istri kita, tetapi juga kerasnya. Ya, bukan hanya keras. Ya, karena ya saya kira memang kita butuh keras, tetapi kita juga butuh berasnya. Jadi harus balance di antara keduanya. Ya, jadi ya ini yang berikutnya, pernikahan itu sebetulnya saya ulas kembali tadi, itu adalah sunnah Nabi, dan karena itu bagi setiap yang menikah itu berarti dia berikrar pada dirinya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita nikahnya diikuti, tapi model pernikahannya Rasulullah tidak diikuti. Ini yang bahaya, tidak diikuti. Apa model pernikahan Rasulullah? Salah satu tanggung jawab seorang suami itu adalah mengajarkan ilmu kepada istrinya. Bukan hanya ilmu-ilmu apa, tetapi terutama ilmu agama. Karena Al-Quran memang sudah mengatakan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jadi ketika Abu Bakar sahabat Nabi mendengar ayat itu, dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, mungkin kita ini, dia tunjuk dirinya, mungkin saya ini mampu menjaga diri saya dari siksa api neraka, tetapi yang sulit bagi saya adalah bagaimana menjaga keluarga saya. Bagaimana menjaga keluarga saya. Ya. Lalu Nabi ketika itu mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, untuk menjaga keluargamu, mulai dari dirimu, perlihatkan yang baik-baik kepada keluargamu. Jadi kira-kira kita ini terutama siapa namanya ini? Muhammad Ilham. Jadi kita ini guru. Bukan hanya suami bagi istri kita, tetapi juga kita adalah guru. Jadi kalau istri kita tidak bisa sembahyang, yang dituntut gurunya. Pasti gurunya. Siapa gurumu? Suatu hari nanti di akhirat, ketika istri kita masuk neraka, kenapa muridnya masuk neraka? Karena gurunya tidak pernah mengajar tentang surga. Kira-kira seperti itu. Jadi memang berat sekali tanggung jawab seorang suami menjadi guru bagi istri dan tentu bagi anak-anaknya kelak. Kalau kita tidak menjadi guru bagi keluarga dan anak kita, maka kita yang kena satu ayat itu. Lau yahsullazi lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'abadan suddi. Ya. Jadi diancam kita oleh Allah, jangan sekali-kali kamu meninggalkan turunanmu dalam kondisi yang lemah. Nah, sementara kita dititipi Allah amanah dalam wujud kita diberikan keturunan itu,
lahir dari kondisi yang lemah. Lemah tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamunnya saya. Jadi setiap anak yang lahir dari perut ibunya itu dalam kondisi yang lemah. Karena itu memang perlu intervensi. Kalau intervensinya salah, misalnya pengasuhan anak-anak diserahkan kepada TikTok kan, dan pengasuhnya handphone, gadget ya, istilah-istilah kerennya, ya. Apa yang dinonton di sini sebenarnya itu harimau semua, ibu-ibu, bapak-ibu. Harimau semua sebenarnya yang ada di TikTok itu. Ya, belajar agama juga di YouTube menyebabkan kadang-kadang kita salah karena tidak semua informasi-informasi agama yang beredar di media sosial itu benar. Kadang-kadang kita juga gagal paham. Tafsirnya begitu simpel, padahal maksud ayatnya tidak seperti itu. Nah, karena itu pendidik yang pertama dan utama adalah kita, ayah dan bundanya. Kalau kita salah, maka lahirlah nanti apa yang disebutkan oleh Nabi kita, salah satu tanda kiamat adalah ketika manusia melahirkan tuannya. Apa kira-kira maknanya itu? Ini juga yang perlu memang terang benderang ke kita. Salah satu tanda kiamat itu adalah tanda-tanda besarnya kan matahari dibalik, kan? Matahari dibalik, muncul sekelompok binatang yang bisa berbicara dengan manusia, dan tanda-tandanya adalah ketika setiap manusia telah melahirkan tuannya. Kita melahirkan tuan. Apa artinya itu? Bisa kita tafsirkan begini. Apabila anak-anak kita sudah lebih memerintah kita, kira-kira gitu. Apabila anak-anak kita sudah lebih memerintah kita, ini pertanda bahwa kita telah melahirkan raja-raja dalam rumah kita. Anak tahu kan menjadi raja kan begitu. Itu berarti hampir kiamat. Itu maksudnya. Ya. Anak-anak kita sudah mulai menjadi raja-raja dalam rumah. Berarti kita telah melahirkan tuan. Karena kita yang sudah tunduk di hadapan. Padahal tadi dalam doanya Abu Selo itu dengan sangat jelas, salah satu hadis kalau saya tidak salah tadi ya, ridhollahi fi ridhol walidi, bahwa ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Bahkan lebih ekstrim lagi, Nabi mengatakan ya, al jannatu aqdamil ummahati, surga kita itu ada di telapak kaki. Makanya biasa saya nasihati teman-teman, ponakan-ponakan saya, syukur betul kamu kalau sampai hari ini masih ada orang tua. Artinya Allah masih menyisakan potongan surga di dunia. Salah kamu sendiri kalau tidak mau masuk surga kalau masih ada orang tua. Salah sendiri. Jangan sampai terlewatkan. Misalnya orang tua kamu sakit-sakit, kesempatan di situ surga, bersihkan kotorannya, rawat dia dengan baik-baik. Allah menitipkan potongan surga di dunia. Tapi kalau kamu ajukan, justru kedurhakaan yang kamu dapatkan. Karena ancaman Rasul, ancaman agama. Ya. Ridhollahi fil ridhol walidi. Kalau sampai ketika orang tua kita sakit dan dia kecewa karena kita tidak perhatikan, lalu dia tidak ridho atas kita, pasti kita penghuni neraka selama-lamanya. Ini juga yang perlu diingat oleh pengantin-pengantin kita. Makanya alhamdulillah kalau masih ada orang tua, kesempatan kita berbakti, kesempatan untuk kita ngurus. Beda dengan kami-kami ini yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, masih ada cara untuk tetap menunjukkan bakti kepada kedua orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia, karena berangkat dari apa yang kita sudah pelajari tadi. Kita bisa mendoakan orang tua kita, dan itu investasi pahala. Kira-kira itu yang saya titipkan kepada kita keluarga pada hari ini. Betapa memang susahnya kita memasuki satu jenjang rumah tangga, kan memang tanggung jawabnya tidak sedikit. Yang terakhir yang saya ingin katakan bahwa ketika kita menikah itu, saya sudah katakan tadi bahwa tidak ada perempuan yang ideal seperti dalam gambaran tadi. Dia cantik, kemudian dia punya harta, kan gitu. Nikahi perempuan karena 4 hal: karena harta, karena kecantikannya, karena nasabnya, dia dari turunan yang baik-baik, karena hartanya, dan karena agamanya. Tetapi tidak mungkin kita bisa dapatkan kesempurnaan dari keempatnya. Maka setidak-tidaknya ketika kita memilih jodoh itu, lihat agamanya. Ya.
Karena betapa banyaknya rumah tangga yang hancur berantakan, salah satu penyebabnya karena baik istri maupun suami sama-sama tidak memahami ajaran agama. Kalau ajaran agama ini dipahami, enak ya. Apalagi kalau kita mampu mencontoh Rasul, bukan hanya menikahnya Bapak Ibu sekalian yang dicontoh, tetapi kehidupannya juga Rasul. Contoh penggalan kisahnya Rasul yang harus kita ikuti. Rasul ketika dia pulang istrinya sudah tidur, ya, istrinya sudah tidur, dia tidur di depan pintu. Mengapa? Ada haknya Rasul membangunkan istrinya. Ada haknya Rasul. Tetapi karena cintanya pada istrinya, maka dia memilih untuk tidur di depan pintu tanpa harus menuntut haknya. Padahal ada hak untuk membangunkan istrinya. Daulah pada kita yang mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Yang ada mau sulek yang ngorong di beneta tepat ditentang menoi apa? Pene apa pasangan nanti ka atau miki dan seterusnya kan gitu. Nah, seorang perempuan juga sebaliknya harus memahami. Ya, nanti coba kamu browsing ya, Om Google itu bisa menjelaskan segala-galanya bagaimana seorang mutia itu melayani suaminya. Ya. Nah, itulah sehingga dijustifikasi oleh Nabi mutia menjadi perempuan kelima yang mendahului ya Rasulullah masuk surga karena salah satu yang dia lakukan tadi itu betapa patuhnya pada suaminya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Amin. Ini bukan hanya ditujukan kepada pengantin yang muda, kedua anak kita, tetapi kita juga pengantin tua. Saya kira tidak ada salahnya kita refresh. Ini bukan berarti saya menggurui kita. Bukan, saya tidak bermaksud menggurui kita, karena di hadapan saya ini banyak guru-guru kita yang saya kira kapasitas keilmuannya jauh lebih mumpuni. Oleh karena itu ya ini sekedar refresh kira-kira, penyegaran kembali bahwa ternyata memang masih banyak tugas-tugas kita sebagai suami dan masih banyak juga tugas-tugas kita sebagai istri yang belum kita mampu aplikasikan dalam kehidupan, tetapi insya Allah perlahan tetapi pasti rumah tangga kita akan semakin damai. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak undangan, Ibu Majelis Taklim yang kami hormati, demikianlah ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Irawan Hadi Patangge MPD. Mudah-mudahan dan tasimak dan dijadikan bekal untuk kelangsungan hidup dan kehidupan kita. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ungkapan hati keluarga, di mana hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Suman SE. Kepadanya disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati kakanda saya Bapak Dr. Irawan Hadi Patangge MPD. Yang saya hormati ada kakanda saya baru tiba dari Palopo, Insinyur Iwan Basir, ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan Pondrang, dengan hormat saya sebut namanya, Ibu Dr. Anda Andi Nuraini AFD, segenap rumpun keluarga yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya, pangkat kedudukan serta status sosial dalam keluarga yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini, mengajak diri saya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah pada hari ini rangkaian acara pengajian yang dilaksanakan oleh salah satu keluarga Bapak Ibu Elfsinaka bersama dengan istri Allah Tajah yang mempersaksikan anak keponakan yang sudah melangsungkan pernikahan kemarin, dan kita ucapkan selamat. Lalu pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir lagi di rumah ini untuk itu.
atas nama Bapak Elpis Naka bersama dengan istri tercinta Allah Taja menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua rumpun keluarga yang hadir menyempatkan waktu untuk memberikan ucapan selamat kepada anak, baik doa maupun dalam bentuk yang lain. Yang kedua, saya yakin keluarga yang ada hadir hari ini capek semua. Nah, sebab manis orang cuma pakawi jong penang lambe, tiba-tiba dia bikin dete. Dan juga tuh keluarga katok sudah cuma galung. Ada juga keluarga yang capek pulang kerja. Namun saya yakin dengan ikhlas hati Bapak Ibu hadir di tengah-tengah keluarga untuk menyampaikan doa, maka atas nama keluarga besar Bapak Elpis Naka bersama dengan istri tercinta menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan itu dan menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada kita semua karena dengan kelelahan, dengan berbagai aktivitas keluarga di sana sini juga masih sempat hadir untuk menyampaikan doa itu. Terkhusus kepada kita keluarga yang ada di sini, nah sabab pamula maaja maki yakin at kumua budak untuk kegiatan ta dihalangi. Untuk itu atas nama Bapak Elpis Naka bersama istri menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada kita semua atas kegiatan ini yang menghalangi kita sehingga beberapa kegiatan kita pasti tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Sekali lagi permohonan maaf yang disampaikan oleh Bapak Elpis Naka bersama istri tercinta Allah Taja pada sore hari ini atas semua kekurangan-kekurangan prosesi acara, mulai dibentuknya panitia hingga dipasang tenda dan mengantar anak menikah di Pondang, lalu hari ini dibuatkan pengajian dan besok akan dipersaksikan untuk dimintakan doa dan kesempatan kepada keluarga untuk hadir kembali. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak rumpun keluarga yang kami hormati, demikianlah ungkapan hati keluarga yang disampaikan oleh Bapak Suman SEMM. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara istirahat kepada Anakda berdua, Anakda Muhammad Ilham dengan istri Anakda Andi Fitri Trimadani disilakan untuk naik di atas pelaminan. Kepada keluarga kami sampaikan bahwa Bajunya nanti keluarga Bapak Elpis Naka menyediakan makanan kepada keluarga. Kami persilakan untuk menikmati. Kami lempar kepada keluarga bahwa terserah keluarga ramoreraka sampaikan ucapan selamat nadolo namane male laku meja. Terserah kita nih, kita silakan pilih yang mana. Oleh karena itu kepada keluarga, alhamdulillah acara pengajian keluarga pada sore hari ini kita telah lalui. Untuk itu mari kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuting na to, dago kesuting dulu.
tahan dulu Pipi. 300 lebih. 400. Kering kami bah. Yang dulu tuh bang. Kering dingin bah. Karya dingin. Ada satu istrinya. Masih tadi. Ya, kayak tadi. Masih kayak tadi. Rapat. Ya oke. Rapat ya. Lihat ke tangan. Kak. Baru kita lihat istri. Ya. Oke, tahan sekali lagi. Masih. Tunduk sedikit lah. Oke. Ya, mantap. Oke, tahan begitu masih. Ya. Oke, aman. Oke, tenang mau kalau